Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari carakaya.id. Mari kita mulai sebuah insight mengenai market outlook tentang perdagangan hari ini, hari Senin, yang juga merupakan perdagangan pertama di minggu ini, tanggal 14 Desember 2020. Hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga Desember, di mana biasanya minggu ketiga Desember adalah permulaan dari apa yang sering orang panggil windows dressing. Tapi kalau kita lihat ada beberapa faktor yang mesti kita tunggu atau kita perhatikan, cermati minggu ini adalah yang pertama FOMC atau rapat The Fed atau Bank Sentral Amerika yang akan berlangsung dari tanggal 15 sampai tanggal 16 Desember. Kemudian yang disusun oleh RDG atau Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan berlangsung mulai hari Kamis ya. Jadi tanggal 17 sampai tanggal 18. Dan memang suku bunga sangat erat kaitannya dengan bagaimana pergerakan pasar saham. Karena tentu saja dengan suku bunga yang semakin ringan, pasar saham akan semakin terbang tinggi. Dan selama market US kemarin tutup, ada berita bagus, yaitu Pfizer sudah siap untuk melakukan vaksinasi di Amerika mulai bulan Januari ini. Dan Amerika menargetkan bahwa seluruh masyarakat Amerika sudah bisa divaksin di bulan Maret terakhir. Dan ini tentu saja menjadi berita yang sangat baik bila berita ini betul-betul terwujud. Dan kalau kita lihat memang market Amerika sendiri kemarin ketika ditutup di hari Jumat tidak berada dalam posisi yang jelas karena bergerak mix tipis, di mana mereka menantikan kabar terbaru mengenai stimulus fiskal lanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Amerika. Dan kalau kita lihat Dow Jones sendiri sebenarnya berada dalam teritori positif, plus 0,16% atau 47,1 poin ke 30.046. Sedangkan Nasdaq melemah 0,23% atau 27,9 poin ke 12.378. S&P 500 melemah 0,13% atau 4,6 poin ke 3.663 yang sekaligus menjadi pelemahan hari ketiga berturut-turut. Sedangkan kalau di market Eropa sedikit berbeda, di mana market Eropa bergerak searah, yaitu negatif, dan negatifnya juga cukup dalam-dalam, di mana FTSE 100 Index London mengalami pelemahan 0,8% atau 53 poin ke 6.547, sedangkan DAX Frankfurt atau GDXI mengalami pelemahan 1,36% atau 181 poin ke 13.114, sedangkan CAC Prancis melemah 0,76% atau 42 poin ke 5.508. Lalu kalau kita lihat dari dolar indeks, maka dolar indeks sekarang berada di posisi 90,976. Jadi masih di bawah 91. Sedangkan kurs rupiah sendiri diperdagangkan di 14.080 rupiah per 1 US dollarnya. Sedangkan TLKM NYSE atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange tercatat kembali melemah tipis 0,06 poin atau 0,26% ke 22,96.
Dan saham Telkom di Amerika menjadi 3.238. Dan kalau kita lihat Edo juga melemah 1,11% atau 0,26 poin ke 23,14. Lalu kalau kita lihat di bursa komoditi juga bergerak cukup mix, di mana minyak atau oil mengalami penurunan 0,60% atau 0,28 poin ke 46,57. Emas atau gold naik 0,2 atau 0,20% ke 1.843,60 US dollar per troy ounce atau ada kenaikan 3,6 poin. Timah ada kenaikan 80 poin atau 0,41% ke 19.522. Rally timah masih berlanjut. Sedangkan nikel mengalami pelemahan tipis 0,36% atau 62,5 poin ke 17.330. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Desember hanya mengalami penguatan tipis 0,26% atau 0,2 poin ke 77,7. Tetapi untuk kontrak bulan Januari mengalami lonjakan luar biasa 3,13% atau 2,5 poin ke 82,5. Dan ini pertama kalinya batu bara berhasil menembus angka 80 kembali. Apakah ini pertanda batu bara akan lanjut terus meroket? Kita nantikan saja bagaimana perkembangan batu bara. Tapi hari ini saham-saham batu bara boleh kita cermati. Kemudian kalau kita lihat di Rotterdam, batu bara Rotterdam juga mengalami kenaikan 1,72% atau 1,1 poin ke 65,10 untuk kontrak bulan Desember. Sedangkan untuk kontrak bulan Januari mengalami kenaikan 1,53% atau 1 poin ke 66,5. CPO mengalami penguatan tipis 0,06% atau 2 poin ke 3.407. Dan kalau kita lihat di pembukaan market Asia, kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang menguat 0,37% atau 97,48 poin ke 26.750. S&P ASX 200 Sydney mengalami penguatan 0,36% atau 23,7 poin ke 6.666,3. Dan Kospi Korea atau Kospi Seoul juga mengalami penguatan tipis 3,23 poin atau 0,12% ke 2.773,29. Dan dari data yang kami lihat di market Asia, di mana biasanya hari Senin adalah hari yang blind fly atau yang kita sebut terbang buta karena jauh jaraknya antara penutupan hari Jumat dengan hari ini, maka kami memilih untuk mengikut market Asia yang bergerak searah hijau dengan 51% berada di dalam teritori hijau. Satu-satunya yang menghalangi kami untuk memberi lebih adalah persentase Edo yang turun cukup lumayan dalam 1% di penutupan Jumat kemarin di market Amerika. Demikianlah apa yang bisa kami sajikan pagi ini untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan konten-konten menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.